Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video aku Lazia. Buat kamu yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku. Dan jangan lupa klik like di video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Dan langsung aja lanjut ke videonya. Nah, perubahan jadwal ini karena memperhatikan situasi nasional yang sedang menghadapi pandemi corona atau COVID-19 gitu ya. Jadi buat semua teman-teman, aku harap ada diambil aja hikmahnya dan diharap maklum atas perubahan yang terjadi, karena ini sudah dibuat sesuai dengan yang sebijak-bijaknya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih ngeluh, masih yang menggerutu, udah stop. Menggerutu boleh, tapi kalau terus-terusan tuh nggak boleh ya. Langsung aja ambil setir belok kanan atau belok kiri gitu kan. Ambil solusinya, cari solusinya dan lakuin itu, oke? Oke, mengenai pendaftaran dan pelaksanaan, aku mau baca ya biar nggak salah. Jadi pendaftaran UTBK dan SBMPTN dijadwalkan tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020. Oke, jadi ini sebelum pendaftaran dibuka, aku harap semua teman-teman perhatikan ya, maksudnya apa aja yang harus diperhatikan biar waktu pendaftaran yang lumayan mepet itu bisa diselesaikan oleh teman-teman gitu. Oke, nah pelaksanaan UTBK adalah tanggal 5 Juli sampai 12 Juli 2020. Nah, ini 5 Juli sampai 12 Juli berarti sekitar 8 hari gitu ya. Nah, ini cocok banget nih buat kamu yang mau double sama UMPTKIN, bisa banget karena berdekatan gitu ya pelaksanaan tesnya. Tapi jangan sampai kamu dapat jadwal yang sama di hari yang sama di sesi yang sama, tapi tempatnya beda jauh gitu ya, nanti akan meribetkan kamu. Jadi untuk pendaftarannya dikasih jeda gitu biar nggak tubrukan kayak gitu. Nah, pengumuman SBMPTN dan pengumuman kelulusan UTBK atau SBMPTN itu tanggal 25 Juli 2020. Jadi setelah pengumuman SBMPTN 25 Juli dan 28 Julinya ada pengumuman UMPTKIN. Jadi perlu di notes ya buat kalian yang mengikuti SBMPTN dan UMPTKIN. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan di UTBK SBMPTN yang di 2020 ini berubah dari 2019 gitu ya. Oke, yang pertama materi tesnya. Karena materi tes yang diujikan di UTBK 2020 adalah hanya tes potensi skolastik. Apa sih tes potensi skolastik itu? Jadi, tes potensi skolastik merupakan sebuah tes yang bertujuan untuk menguji kemampuan dasar peserta UTBK dalam logika, analisis, dan lainnya, meliputi penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Nah, buat kamu nih yang udah beli buku buat belajar TKA-nya, IPS, IPA, kayak gitu, nah udah belajar mati-matian dan ngerasa sia-sia, menurut aku enggak sih, semuanya ilmu tuh nggak ada yang sia-sia. Jadi mungkin nggak kepake di SBMPTN, tapi kita nggak tahu kan kalau tahun depan itu masih bisa dipakai adik kamu mungkin, atau adik kelas kamu kayak gitu kan. Nah, justru itu bakal jadi simpanan buat kamu. Jadi sedikit cerita nih ya, dulu aku udah persiapan SBMPTN dan beli buku-bukunya kayak gitu, tapi malah justru keadaan yang mengatakan kamu gak bisa ikut SBMPTN sih kayak gitu. Jadi ya lebih nangis darah gitu ya, nangis tapi tak berdarah, nangis tapi tak pokoknya nangis batin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, balik lagi ke TPS ya. Jadi kamu jangan anggap terlalu berat juga TPS, tapi jangan terlalu menganggap enteng juga perihal TPS, karena sesuatu yang kamu gampangkan itu malah justru akan balik
kayak kayak nggak terima gitu loh kalau digampangin kayak gitu. Jadi tetap dipelajari, oke? Jadi buat kamu misalnya yang udah kehabisan uang buat beli buku ini itu, buat belajar TKA, dan kamu bingung belajar TPS-nya tuh di mana, jangan khawatir karena di Instagram pun aku menemui banyak sekali yang menawarkan tryout gratis. Dan kemarin aku juga nemu web-web yang web dan aplikasi yang menawarkan tryout TPS secara gratis juga. Jadi manfaatkan kesempatan ini buat cari-cari link, cari-cari info tentang tryout gratis pastinya. Jadi kamu udah ngeluhnya udah kayak gitu ya. Jadi jangan merasa rugi karena nggak ada hal yang sia-sia kok. Ingat, ribuan teman-teman kamu lagi belajar dan kamu sibuk ngeluh. Rugi bener. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, yang kedua itu setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Inilah yang berbeda dari tahun 2019 lalu. Jadi sebelumnya itu emang 1 kali tes dan 1 kali pendaftaran tuh langsung gitu loh. Nah, dan 1 kali tes aja gitu. Nah, tahun 2019 kemarin tuh ada perubahan bahwa ada 2 gelombang tes. Jadi buat kamu yang ngerasa tes yang pertama itu kayak ngerasa nggak mantep kayak gitu ya, kok kayaknya kurang maksimal ya, kamu bisa ke gelombang 2. Tapi di 2020 kali ini kamu hanya diperbolehkan mengikuti 1 gelombang tes aja gitu. Walaupun pelaksanaannya itu dari sekitar 8 hari gitu ya, tapi satu hari itu ada 4 sesi. Jadi kan kesempatan kamu juga emang 1 kali itu. Jadi maksimalkan sekarang belajar dan belajar. Jangan lupa maksimalkan kemampuan kamu dan persiapkan kesehatan kamu buat melaksanakan 1 kali tes UTBK itu ya. Jadi biar satu kesempatan itu tuh nggak sia-sia buat kamu dan nggak perlu kamu sesali gitu. Ini tuh belum ada pengumuman dari LTMPT gitu. Jadi pokoknya ada 4 sesi setiap harinya. Terus kamu harus siap, kamu dapat sesi berapapun kamu harus siap gitu ya. Jadi misalnya nih, aku dapetnya sore, aduh gimana nih, aku dapetnya pagi, pokoknya ketika kamu udah dapet jadwal UTBK itu berapapun, kamu harus siapin, aku harus nginep di mana, aku harus berangkat dari mana biar nggak telat kayak gitu. Pokoknya kamu harus siap, oke? Aku yakin kamu pasti bisa. Nah, selanjutnya pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu dilaksanakan bersamaan. Jadi sebelum kamu ikut UTBK, jadi kamu saat pendaftaran itu kamu sekaligus langsung daftar SBMPTN yang kamu mau di lokasi mana tesnya, kamu mau di prodi apa, PTN mana kayak gitu. Kamu harus persiapkan benar-benar dan ukur sesuai kemampuan kamu. Jadi jangan hanya mikirin gengsi, aku harus di kampus ini, tapi saat proses itu kamu gak ada usaha yang maksimal atau kamu hanya males-malesan kayak gitu. Please, kalau kamu mau lolos, ukur kemampuan kamu yang bener. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen banget di kampus itu, karena teman-teman aku di kampus itu juga, atau teman-teman aku lebih di sana, masa aku di kampus yang biasa aja. Semua kampus itu sama, tergantung bagaimana kamu berproses. Jadi coba pertimbangin baik-baik, kamu milih jurusan yang kamu utamain itu jurusannya, atau kamu utamain univnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kamu di univ yang nggak sesuai dengan kemampuan kamu, nanti kamu juga bakalan kayak keteteran sendiri gitu loh, malah kayak stres sendiri. Jadi mulai sekarang coba ukur kemampuan kamu tuh di mana, nggak usah pikirin gengsi, karena sekarang itu univ tuh semuanya udah baik dan semuanya tuh udah meningkatkan kualitasnya masing-masing gitu. Nah, jadi model pendaftaran
UTBK dan SBMPTN ini tuh kembali seperti sebelum 2019 ya. Jadi sebelum 2019 itu pendaftarannya tuh bareng. Saat pendaftaran itu juga kamu daftar PTN-nya juga, lokasi tesnya juga kayak gitu. Nah, 2019 mengalami perubahan yang menurut aku membuka kesempatan banget sih buat semuanya, karena kita UTBK dulu keluar nilainya baru buat daftar SBMPTN di PTN yang kamu kira itu nilainya cukup kayak gitu, maksudnya nilai kamu tuh cukup buat masuk ke PTN itu kayak gitu. Jadi bisa pertimbangin tuh. Nah, kalau ini kembali lagi ke tahun sebelumnya yang daftarnya tuh barengan gitu pokoknya. Nah, gimana setelah simak video ini? Masih merasa dirugikan atau malah diuntungkan? Oke, buat kamu yang merasa masih dirugikan, ayo losin aja, karena ketika kamu merasa dirugikan terus, LTMPT pun gak akan merubah, yang kayaknya gak mungkin merubah kebijakannya, karena itu udah keputusan final yang terbaik buat kita semua kayak gitu. Jadi gak kelamaan di lokasi tes, gak kebanyakan untuk berkumpul kayak gitu kan gitu. Jadi biar pandemi ini nggak merugikan buat kamu yang mengikuti tes SBMPTN, tes UTBK dan SBMPTN pastinya ya. Oke, nah buat kamu yang merasa rugi, coba deh tanya ke diri kamu, ada untungnya nggak sih kalau kamu merasa rugi terus? Kamu akan ketinggalan dengan teman-teman kamu yang udah belajar sekarang, yang udah berjuang dari sekarang kayak gitu. Jadi saingan kamu tuh bukan hanya di 2020 kali ini aja, tapi 2019, lulusan 2019 dan lulusan 2018 pun masih bisa ikut gitu loh. Jadi saingan kamu tuh banyak banget, ribuan, puluhan ribu lah. Apalagi SBMPTN ya, pesertanya itu wow banget. Oke, kamu tuh sekarang gak usah bingung karena banyak banget platform yang menyediakan tryout gratis, bimbingan belajar yang gratis juga, atau mungkin yang berbayar tapi lebih murah kayak gitu ya. Soalnya sekarang kan serba online gitu ya. Jadi apapun yang ada itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi mungkin kamu yang masih sering main-main kayak gitu, sekarang main-mainnya dirubah jadi selingannya gitu. Jadi belajar, mulai dijadwal belajarnya kayak gitu. Kalau misalnya udah jenuh ya oke lah, boleh refresh sambil main-main atau apapun itulah, tapi harus kembali lagi belajar. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan biar kamu bisa melaksanakan tes UTBK dan SBMPTN dengan baik dan kamu bisa belajar terus gitu ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan jangan lupa untuk klik like di video ini. Jangan lupa untuk komen buat kamu yang bertanya-tanya atau mau kritik-kritik saran aku, boleh banget lah. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.